Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Indramayu dan juga Lampung. Masya Allah masih di Islam itu indah. Sebelum kita lanjut kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi ya. Kali ini video tayangannya tentang doa dan harapan seluruh anak di Gaza. Ini dia tayangannya. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Masya Allah, ini yang terbaik nih ya. Curhatnya sama Allah. Coba kalau curhat sama manusia. Sekali curhat, oh mungkin iya didengerin. 2 kali curhat, masih didengerin. 3 kali curhat udah mulai, ini apaan sih? 4 kali, 5 kali, enak juga lama-lama kita dicurhatin dulu. Itu penduduk Gaza udah berapa tahun curhat sama Masya manusia. Allah. Tapi yang gak pernah mengkhianati curhatan kita. Yang selalu mendengar curhatan kita. Siapa lagi kalau bukan Allah. Coba banyak orang ya yang ngerasa curhat ke Allah itu kok responnya nggak langsung ya. Beda ya kalau kita curhat sama manusia langsung denger jawabannya. Nah ini bagaimana Ustaz Syam mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Habib Utsman, Ustaz As'ad, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah nggak langsung ada jawabannya. Kata siapa? Justru curhat sama Allah langsung ada balasannya. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kata Allah tuh dalam surah Ali Imran, kamu sakit, yang tidak beriman juga sakit. Kamu tersakiti, yang tidak beriman juga tersakiti. Tapi apa bedanya orang beriman? Orang beriman ada harapan di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau dia curhat di dunia, belum dapat langsung di dunia, pastikan bahwa ketika dia curhat sudah bernilai ibadah. Dan yang bernilai ibadah mesti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka curhat kepada Allah itu langsung ada balasannya. Apa balasannya? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nih air mata ketika kita curhat kepada Allah, maka air mata tersebut termasuk air mata yang akan memadamkan api nerakamu. Subhanallah. Kita ini dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kata ulama ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali didatangkan musibah baginya. Jadi anggaplah ketika ada sesuatu yang menimpamu adalah sesuatu yang bisa memadamkan api nerakamu, bisa menghapus dosa-dosamu. Kemudian ketika curhat kepada Allah, tadi dibacakan ayatnya bahwasanya Allah sangatlah dekat, amatlah dekat dengan hambanya, maka Allah akan mengabulkannya. Ada beberapa cara seperti yang kita ketahui, ada yang dikasih cash sama Allah, ada yang diganti sama Allah. Dan ketika seorang hamba mengetahui ma'rifat bahwasanya yang digantikan sama Allah itulah yang terbaik, maka kita akan senantiasa baik sangka kepada Allah. Contoh, ada yang minta materi kepada Allah. Ya Allah, saya butuh sekali uang. Ya Allah, saya butuh sekali uang. Tapi nggak dapat uang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang digantikan sama Allah ternyata kesehatan. Kenapa? Allah tahu orang ini sebenarnya harusnya sakit. Tapi dia minta sama saya gantikan daripada uang yang dia minta dengan kesehatan. Kira-kira dikasih uang tapi plus sakit mau nggak Bu? Enggak mau. Itulah maksud daripada Allah yang maha mengetahui dan Allah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Cuma kadang-kala kita manusia pengennya instan. Ada kisah sebagai ilustrasi. Ada orang datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah kalimullah, tolong tanyakan kepada Allah apa obatnya penyakitku ini. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Ini obatnya kata Allah. Maka orang itu pun mengambil obat tersebut. Nanti kambuh lagi sakitnya, dia langsung ambil obatnya. Yang kedua udah nggak sembuh, yang ketiga udah nggak sembuh. Ditanya, kok yang pertama sembuh, yang kedua ketiga enggak? Karena yang pertama kau datang kepada Allah baru ambil obatnya. Yang kedua ketiga kau enggak kembali lagi kepada Allah, langsung ambil obatnya. Berharap dari obat. Betul. Bukan obat yang menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Iya. tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi, kita panggil Ustaz Asad. Izin Ustaz Asad ya. Mas Fadli. Yang namanya manusia sedekat apapun kita sama pasangan, sama anak. Kadang-kadang ada aja kalau udah kesel sama kita tuh buka-buka aib. Nauzubillah summa nauzubillah. Banyak kalau kita lihat sosial media ada yang istri curhat tentang suaminya. Ada yang suami curhat tentang istrinya. Bahkan ada anak yang curhat tentang orang tuanya. Nauzubillah. Cuma ada satu yang tanpa sadar ya. Kalau kita curhat itu gak pernah buka-buka aib kita. Yaitu Allah. Sebenarnya Allah bisa aja buka aib kita kan Ustaz Bisa Asad ya. banget. Kalau Allah mau. Mohon izin penjelasannya silakan Ustaz Asad. Baik, Tepuk terima tangan kasih buat Mas Ustaz Fadli. Asad. Izin Habib Utsman, Ustaz Syaz, Jamaah Islam itu indah. Allah itu maha baik, baik banget Allah itu. Allah tidak pernah mengumbar aib kita. Bu, bayangin kalau aib kita ini diketahui oleh orang banyak. Malu nggak Bu? Malu. Bisa jadi mungkin
teman-teman kita itu udah nggak mau lagi berteman sama kita. Saking banyaknya aib kita. Tapi maha baiknya Allah, Allah tutup semua aib-aib kita. Tapi yang namanya manusia, seringkali kita yang justru mengumbar aib, Bu. Diri sendiri ataupun orang lain, ya kan? Padahal Allah sudah tutup aib-aib kita. Kita berbuat dosa di pagi hari, Allah tunggu taubat kita di siang hari. Kita buat dosa di siang hari, Allah tutup, Allah tunggu taubat kita di sore hari. Kita buat dosa di sore hari, Allah tunggu taubat kita di malam hari dan seterusnya. Dan setiap hari Allah sibuk mengurus kita semua, Bu, tanpa merasa keberatan. Kulla yaumin huwa fi syan. Nah, jadi kalau Allah sudah menutup aib kita, kita jangan ngebuka sendiri, Bu. Apalagi membuka aib saudara. Wah, itu nggak boleh. Allah katakan, siapapun yang membuka aibnya, maka Allah juga akan buka aibnya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita menutup aib saudara kita, maka aib kita pun akan ditutup sama Allah. Mau nggak aibnya ditutup, Ibu? Mau, karena banyak aib kita. Ya, dan Allah Maha Pengampun. Tadi kita sudah belajar bagaimana Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innallaha yuhibbunal, orang-orang yang bertaubat. Allah sangat cinta, Ibu. Makanya datang kepada Allah, curhat sama Allah. Paling enak sama Allah curhat itu. Karena nggak bocor, Ibu. Ibu meskipun punya sahabat, ya sahabat karib, punya WA group nih. Satu WA group cuma berdua isinya misalkan. Japri aja Ustaz Hasan di rumah. Nama WA grupnya Besti Tiljannah gitu ya, Bu ya. Nah, itu tetap aja, Bu, paling enak sama Allah. Kenapa? Manusia juga punya masalah. Sahabat Ibu punya sahabat yang lain. Sehingga kemungkinan besar kita cerita sama satu orang, akhirnya satu kampung tahu. Tapi kalau curhatnya sama Allah, Allah tutup dan Allah ampuni dosa kita. Enak banget. Masya Allah, enak banget ya curhat sama Allah sebenarnya ya. Jadi nggak perlu yang lain tahu, nggak perlu malu, segala macam, apa aja bisa diceritain. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Terima Asad. kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Asad. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita kembali kesempatan ke jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah dari sebelah sini Ibu. Iya izin, mana Ibu yang mau curhat? Iya boleh maju Ibu. Iya silakan. Habib Usman, Ustaz Syah boleh maju ke depan. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fadilah dari Masjid Taklim Nurul Huda, Tanggamus, Lampung. Saya ingin curhat Ustadz. Boleh Ibu. Katanya haram surga bagi istri yang menuntut cerai. Sementara bagaimana nasib saya Ustadz? Karena saya menceraikan suami saya. Ibu minta cerai? Iya. Kalau Ibu nggak bisa menceraikan suami, iya, karena yang menceraikan intinya, pasti suaminya. Enggak, itu saya yang nuntut ke pengadilan, Iya. suami nggak datang. Iya, tapi yang menceraikan suaminya Iya, jadinya betul. Bu. Ibu Iya. nuntut cerai aja, Iya. ya betul. Terus? Nasib saya bagaimana? Apakah saya bisa masuk surga? Karena Oke, itu aja Iya, Ibu. iya. Oke, coba kita tanya Habib Usman gimana Bib? Nih Bib, izin Bib. Ibu di Ini penyebab cerainya apa Bu? Mohon sebab izin. ya karena saya menjaga keselamatan dan kewarasan anak-anak saya. Kenapa Bu? Ya, sering- Alasannya? Ya KDRT, Oh KDRT. terus ya istilahnya Nauzubillah. tingkah laku suami itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Iya, tepuk tangan dong. Ini kalau KDRT sih udah lain lagi ceritanya ya Bib ya. Mohon izin, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya khiyarikum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, sayangilah, cintailah dan jadikanlah istrimu manusia yang kau cintai sehingga Allah ridho kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang istri digebugin, dipukulin, bahkan galak sama anaknya pun dipukul juga, digebuk juga. Apakah seorang istri boleh meminta cerai? Apabila, yang pertama nih lagi, seorang istri merasa dirinya tersakitin, dipukul, dihinakan, boleh istri tersebut meminta talak khulu. Atau boleh istri tersebut datang ke pengadilan untuk meminta apa? Meminta keadilan.
Kalau bisa sebaiknya sebelum datang ke pengadilan, datang ke rumah orang tuanya dulu. Ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya. Anak kamu mukul saya, anak bapak mukul saya, atau anak ibu mukul saya, gebugin saya. Tolong saya minta keadilan di dalamnya. Jangan sampai dia melakukan seperti ini. Saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Saya berharap dia adalah manusia yang bisa menjaga saya, melindungi saya. Dan juga mencintai dengan sesungguhnya. Bukan hanya memberikan nafkah tapi juga mencintai. Tapi ternyata sudah nggak bisa sama orang tuanya, nggak bisa juga ketemu sama gurunya atau orang yang alim atau orang yang soleh, atau berusaha untuk dinetralkan atau ditenangkan, nggak bisa juga. Boleh minta talak. Kenapa? Karena sudah masuk dalam syaratnya dia menyelamatkan dirinya. Membahayakan dirinya membahayakan soalnya, dirinya ya. diperbolehkan. Atau misalkan tidak diberikan nafkah lahir dan batin lebih dari 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Ataupun bahkan misalkan orang tersebut mengajak kepada kemaksiatan. Karena la ta'ata fi ma'asyatillah. Tidak taat kepada makhluk atau siapapun manusia ketika dia mengajak kepada kemaksiatan. Jadi intinya adalah apa? Boleh meminta talak asal syaratnya itu pas Gak atau dosa syaratnya itu jadinya ya. bisa. Dan ibu tidak berdosa karena berharap akan kehidupan yang jauh lebih baik lagi dan berharap bisa mendidik anak-anaknya jauh lebih baik lagi dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan tidak ada sebabnya, cuman kesalahan sepele doang, kesalahan yang bukan Simple pada lah ya, intinya, iya. terus dia minta cerai, maka bau surga dia tidak akan dapatkan Nauzubillah. dan dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Karena naruki wa jannatuki, neraka kamu, surga kamu tergantung kepada suamimu. Nah, pertanyaannya sekarang anak-anak gimana Bu? Masih trauma nggak? Anak saya sampai sekarang yang besar masih dalam perawatan. Perawatan Jiwa. apa? Hah? Perawatan jiwa? Iya, karena trauma. Oh. Dia melihat sendiri ibunya di ini dia yang membela, gantian dia yang melawan ke bapaknya. Oh gitu. Anaknya ada berapa Ibu? Anak saya 2, yang pertama sudah dewasa. Laki-laki perempuan yang pertama. Yang kedua? Yang kedua ya sudah dewasa juga kalau sekarang, tapi waktu kejadian itu dia masih kecil. Bahkan saya tanya, kamu masih ingat bapak kamu enggak? Enggak, yang saya ingat saya pernah ditampar. Oke, nauzubillah summa nauzubillah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita buat yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.